千钧剑，啊！裂天斩剑，武咒，我倒要看看，给我死人了！天境来了，我都不惧，拼消耗。你好厉害！就会怕你！天钧剑，什么？给我怕！这秦家以后女儿悟道，女婿又悟出。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kita bakal melanjutkan Donghua The First Son in Law Vanguard of All Time atau si mesum alias Wuzhou. Nah, Winshan Chen tahu ya kan? Di part kali ini kita semua bakal melihat si Wuzhou bakal bertarung sengit melawan Guang Ping. Karena mereka sama-sama memiliki teknik bertarung kelas 3 guys. Jadi pertarungan inilah bakal membuktikan teknik kelas 3 siapakah yang jauh lebih kuat. Siapa yang bakal menang ya? Kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Qing Mo itu merasa aneh karena Patriark Zhao meridiannya kan harusnya cacat ya. Si ayah juga merasakan keanehan. Patriark Zhao juga sering melihat ke arahnya Wuzhou. Setelah dipikir keras-keras, akhirnya si ayah mengerti guys. Dia menduga kalau ini semua merupakan pengaturan kakak Xu, yaitu ayahnya Wuzhou sendiri. Singkat cerita, 7 hari kemudian di markas besar keluarga Qin, Patriark menyuruh semua penjaga berpatroli di segala penjuru. Tujuannya menjaga Wuzhou supaya tidak keluar dan bertarung dengan Guang Ping. Tapi sayang Wuzhou ternyata udah keluar sendiri guys dari kamarnya. Hampir aja dia ketahuan karena ada seekor anjing penjaga yang menemukan posisinya Wuzhou. Dia dengan pintar memberikan sepotong ayam dan segera kabur dari kediaman keluarga Qin. Sesampainya di tengah arena, Guang Ping gak menyangka Wuzhou berani sekali datang ya. Dia juga mengetahuinya kalau Wuzhou pasti sudah menyembunyikan kekuatannya, tapi dia sama sekali gak takut. Segera menunjukkan teknik bertarung kelas 3 guys. Tidak lama dari itu, si ayah mertua bersama Qing Mo pun datang, ingin menghentikan Wuzhou. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang bernama Si Lin Yuan datang dan berniat menghentikan Patriark Qin. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu, kedatangan Si Lin Yuan membuat sang ayah mertua auto terkejut, tapi dia tidak pernah menyangka hanya demi menghadapi Wuzhou, Guang Ping sampai memanggil ayahnya sendiri yang sedang mengasingkan diri guys. Nah, dengan ini jelas ya, kalau Lin Yuan merupakan ayahnya Guang Ping sekaligus patriark dari keluarga Xie. Lin Yuan bersikap tenang, dia menenangkan sang ayah mertua karena menurutnya ini semua cumalah persaingan alias pertarungan anak muda. Sebagai generasi lebih tua, maka lebih baik mereka menonton saja dengan tenang. Sang ayah mertua kesal mendengarnya guys, dia ingin menghajarnya. Tapi untung Qing Mo dengan sigap langsung menahan sang ayah. Dia memastikan Wuzhou sendiri belum kalah, jadi tidak perlu kesal. Di dalam arena, Wuzhou menduga teknik andalannya Guang Ping itu cumalah teknik bertarung kelas 3. Tetapi Guang Ping sungguh percaya diri kalau teknik ini sudah cukup untuk menghabisi dirinya. Segera dia tanpa basa-basi menyerangnya guys. Tapi sayang, dengan mudah Wuzhou menghindari semua serangan itu. Dia sempat menduga Guang Ping masih belum mengeluarkan kekuatannya secara maksimal. Tapi karena terlalu lama dia diam dan berpikir, Guang Ping anggap kalau Wuzhou itu takut guys setelah melihat tekniknya. Wuzhou memastikan setelah ini pertarungan sesungguhnya barulah bakal dimulai. Jadi tadi dia tuh seakan-akan cuma memberikan keringanan untuk si Guang Ping menyerang duluan.
Segera dia mengumpulkan kekuatan ke dalam pedangnya dan ingin menggunakan teknik kelas 3 guys. Semua persiapan sudah disiapkan. Tanpa basa-basi, dia pun langsung maju dan menerjang menggunakan teknik pembelah langit. Tentu serangan itu sempat membuat Kuang Ping sedikit terkejut karena ternyata Wu Chou juga sudah menguasai teknik bertarung kelas 3. Lin Yuan yang menyaksikan itu juga terkejut guys, tidak menyangka akan hal ini. Sementara sang ayah mertua begitu senang karena Wu Chou sudah menguasai teknik kelas 3 yang dia berikan. Padahal kemarin kan dia tuh kesal tuh melihat Wu Chou yang lebih berbakat daripada dirinya. Tapi di satu sisi dia tidak menyangka Wu Chou sudah memahami teknik itu begitu cepat. Di dalam arena terlihat pertarungan mereka super sengit. Kuang Ping tidak mau kalah, segera menyerang lagi menggunakan teknik kelas 3. Tapi lagi-lagi teknik itu dengan mudah dipatahkan oleh Wu Chou guys. Tidak mau kalah, Wu Chou membalas menyerang menggunakan tebasan pembelah langit. Tapi si Kuang Ping juga beruntung dia berhasil menghindari teknik itu, menciptakan pilar-pilar batu di belakangnya itu hancur seketika. Orang-orang yang menontonnya auto panik guys, terkejut. Daya serang dari teknik yang dikeluarkan oleh Wu Chou tadi super kuat, daya hancurnya luar biasa. Mereka sangat menggebu-gebu dan menonton secara dekat guys. Tapi sekarang mereka sedikit mundur, takut terkena serangan teknik kelas 3 itu. Bisa-bisa kebelah itu mereka tuh. Di dalam arena, Kuang Ping sangat tidak menyangka Wu Chou sekarang sudah menjadi begitu kuat. Gak heran dia begitu berani menerima tantangan ya. Sebaliknya Wu Chou meledeknya sangat lemah. Karena baru beberapa serangan aja, Kuang Ping sudah terlihat kewalahan. Tentu itu membuat Kuang Ping kesal dong. Ingin mencoba beradu beberapa banyak esensi darah yang bisa dikonsumsi. Dia pun langsung maju menggunakan teknik kelas 3-nya lagi. Dengan senang hati Wu Chou menerima tantangan itu, yaitu mereka bakal beradu konsumsi esensi darah. Jadi siapa yang lebih lama bertahan dialah yang bakal menang guys. Kuang Ping mengeluarkan teknik kelas 3-nya secara terus-menerus ke arah Wu Chou. Itu tentu membuat Wu Chou semakin senang dong, karena sebenarnya di dalam mangkuk reinkarnasi miliknya masih ada lebih dari 70 tetes esensi darah. Wah, udah nyimpan banyak dia guys. Alhasil dia tidak mau kalah, mengeluarkan teknik pembelah langitnya secara terus-menerus. Dia sama sekali tidak takut. Bahkan harus melawan seseorang di ranah innate sekalipun, tidak ada kata mundur. Pada akhirnya mereka berdua pun terus beradu teknik kelas 3. Itu membuat para penonton auto terpukau dong guys. Tidak menyangka ini merupakan pertarungan antara ranah non-innate. Harusnya lebih tinggi nih. Kalau dilihat dari pertarungan ini, mereka semua jadi tidak bisa menebak siapakah yang bakal menang, siapakah yang bakal kalah. Sang ayah mertua sangat khawatir kepada Wu Chou. Berbeda dengan Lin Yuan, dia mengancam Kuang Ping karena pertarungan ini secara tidak sengaja mewakili nama keluarga Xiannya guys. Kalau kalah auto malu tuh. Adu kekuatan terus dilakukan membuat Kuang Ping sungguh kewalahan. Berbeda sama si Wu Chou, dia masih sangat bersemangat, ingin terus maju menyerang kembali. Untungnya serangan itu masih bisa dihindari oleh Kuang Ping. Nggak mau kasih napas, Wu Chou menyerang kembali. Lagi-lagi serangan itu bisa ditahan guys, walaupun udah kewalahan. Kuang Ping sungguh sangat kebingungan, karena esensi darah di tubuh Wu Chou itu nggak habis-habis.
Tetapi dia juga gak mau kalah dong. Segera dia membakar esensi darahnya lagi untuk mendapatkan kekuatannya lebih tinggi. Alhasil pedangnya pun memancarkan aura super menakutkan dan berubah menjadi besar. Tanpa basa-basi, dia pun langsung menyerang Wu Chou dengan teknik kelas 3-nya guys. Wu Chou tidak takut, segera menggunakan teknik tebasan pembelah langitnya, disertai merubah pedangnya menjadi besar menggunakan niat pedang. Tetapi dia juga mengeluarkan 3 pedang besar guys, jadi bukan cuma 1. Tentu kesaktian ini membuat si Kuang Ping terkejut bukan main. Dan hasilnya, dia terhempas guys. Tidak menyangka Wu Chou juga memiliki niat pedang. Orang-orang di sana juga terkejut. Wu Chou si sampah ternyata memiliki niat pedang. Berarti si Wu Chou merupakan orang pertama yang memiliki niat pedang di kota Lin An guys. Wow. Para penonton menduga kemungkinan di masa depan keluarga Qin lah yang bakal mendominasi di kota Lin An ini karena si Wu Chou. Si ayam mertua sampai terkejut bukan main. Dia menduga kemungkinan senjata niat pedang yang dia dapatkan sebelumnya itu berasal dari Wu Chou guys. Nah lo, benar sekali. Di kota itu cuma Wu Chou sendirilah yang memiliki niat pedang. Jadi cuma dialah yang bisa membuat pedang itu memiliki niat pedang guys. Qin Mo di satu sisi terlihat sangat kasihan kepada si Wu Chou karena dia tidak pernah dianggap. Berbeda dengan Lin Yuan, dia memarahi Kuang Ping karena sudah kalah dari si Wu Chou. Akhirnya guys, MC kita menunjukkan kekuatan aslinya nih. Di dalam arena, Wu Chou menegaskan kalau Kuang Ping sudah kalah. Tentu membuat Kuang Ping kesal tidak terima guys. Masa iya dia kalah dari seorang sampah seperti Wu Chou? Tapi Wu Chou mengingatkan kembali taruhan antar mereka berdua, yaitu bertarung sampai meninggoy. Langsung dah si Kuang Ping auto ketakutan tuh. Wu Chou pun menanyakan kata-kata terakhir dari Kuang Ping. Awalnya sih si Kuang Ping masih berani mengancam ya guys. Kalau si Wu Chou berani benar-benar ingin menghabisinya, maka Wu Chou hidupnya nggak bakal tenang. Tapi Wu Chou sama sekali nggak takut. Alhasil Kuang Ping yang menyaksikannya ketakutan dong. Dia mohon ampun guys, bersujud di hadapannya. Tapi sayang, Wu Chou sudah tidak peduli. Dia malah menganggap kalau itu merupakan kata-kata terakhirnya Kuang Ping. Sehingga tanpa basa-basi, Wu Chou langsung ingin menembasnya, tetapi tiba-tiba sang ayah Lin Yuan tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia maju menahan serangannya guys. Wow, kira-kira apa yang bakal terjadi nih? Apakah Wu Chou bakal bertarung kembali melawan si Lin Yuan? Tapi harusnya tidak lah ya. Yang harus bertarung melawan Lin Yuan itu adalah patria keluarga Qin, yaitu sang ayah mertua, ya enggak guys? So selesai dulu untuk part 19 The First Son in Lao Vanguard of All Time. Makin seru aja nih, Wu Yingsan Qian Tao. Tapi satu hal yang pasti, cuma di sini ya guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.